Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Utami, NPM 1931090390. Kelas Sosiologi Agama E, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Erin Maulidia Esos MPD dengan tema Sosiologi Pendidikan Indonesia. Adapun paparan materinya sebagai berikut. Pengertian sosiologi pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan sarana sosialisasi di mana anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan juga diartikan sebagai proses mendewasakan anak, sehingga pendidikan anak dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau sekelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari koeksistensi masyarakat dan mengkaji ikatan orang-orang yang mendefinisikan kehidupan. Istilah sosiologi pendidikan secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Dari perspektif asal-usul sosiologi pendidikan, perkembangan masyarakat yang pesat dapat ditelusuri kembali ke peran pendidik yang semakin berkurang dan interaksi manusia yang berubah. Karena orang tumbuh dan berkembang di masyarakat, bukan di sekolah. Sosiologi pendidikan sebagai mata pelajaran pertama kali diajarkan oleh Henry Suzzallo 1990 di Thayer College, Columbia University. Sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan juga berperan dalam melengkapi pemikiran pedagogis. Sosiologi pendidikan memandang semua pendidikan dari perspektif struktur sosial masyarakat, sedangkan psikologi pendidikan memandang fenomena pendidikan dari perspektif pembentukan kepribadian. Pendekatan sosiologi pendidikan ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan sosial adalah dalam memahami tingkah laku individu, maka kita bisa memahaminya dengan memahami masyarakatnya. Dan yang kedua, pendekatan interaksi adalah dilihat bukan dominasi masyarakat terhadap individu, namun melihat hubungan timbal balik antara individu masyarakat. Tujuan kajian sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mencari cara untuk membimbing proses pendidikan dalam mencapai perkembangan individu yang lebih baik. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dan masyarakat. Sosiologi pendidikan menganalisis pola interaksi sosial dan peran sosial dalam masyarakat sekolah. Dan yang ketiga, sosiologi pendidikan sebagai dasar penentuan tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif berdasarkan analisis kebutuhan sosial dan manusia. Yang keempat, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan adalah sarana untuk menerapkan sosiologi pada masalah pendidikan. Dalam konteks ini, sosiologi tidak lagi dianggap sebagai ilmu murni. Demokrasi pendidikan dalam Islam. Demokrasi pendidikan menurut Gandal dan Finn 1992, di negara-negara berkembang, pendidikan demokrasi sering disebut, tentu saja atau diabaikan, bahkan mereka menekankan bahwa pendidikan demokrasi harus ditetapkan sebagai bagian integral dari pelatihan secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan demokratis adalah dua sikap utama, yaitu pendidikan konteks, pendidikan defibrasi atau pendidikan formal, atau kehidupan daerah itu harus didasarkan pendidikan demokratis Indonesia, dan pendidikan demokratis dijelaskan dalam berbagai undang-undang. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan.
Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak. Pendidikan Islam menurut Ramayulus dapat dibagi adalah berbagai berikut. 1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik, dan 2. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidikan berwawasan global. Globalisasi pendidikan. Globalisasi adalah proses tatanan masyarakat adalah di seluruh dunia dan tidak mengenal perbatasan. Globalisasi melawan pada hakikatnya adalah proses ide. Setelah itu diberikan, disusul negara lain, akhirnya menjadi kesepakatan dan umum pedoman menjadi hingga Sawa Edison A. Jamli 2005. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 menggunakan teknologi untuk memberikan gambaran tentang kelangsungan dunia pendidikan di masa depan. Namun karena pendidikan bukan hanya tentang perolahan pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kolaborasi, dan kemampuan, teknologi masih belum dapat menggantikan peran interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Situasi pandemi ini menantang kreativitasan setiap orang dalam mengembangkan dunia pendidikan menggunakan teknologi. Adapun peran pendidik dalam menghadapi masa pandemi. Yang pertama, pemerintah memberikan motivasi kepada peserta didik dalam melakukan pembelajaran online dan memberikan kuota gratis. Yang kedua, pendidik atau dosen atau akademis mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran di masa pandemi. Yang ketiga, orang tua. Orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Yang keempat, anak didik harus selalu siap siaga dalam pembelajaran online dengan keadaan sinyal, kuota, dan tugas-tugas yang diberikan guru atau dosen. Harus dikumpul tepat waktu agar pembelajaran online berjalan lancar walaupun di masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan dari materi tersebut. Sosiologi pendidikan adalah cabang dari sosiologi, sering disebut sebagai mikrososiologi. Sosiologi sejak awal abad ke-19, sosiologi hanya dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Tugas sosiologi umum adalah menemukan unsur-unsur umum yang dapat diterapkan pada masyarakat manapun untuk memenuhi misi sosiologi sebagai ilmu. Penelitian sosiologi berkaitan dengan bentuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menurut coraknya. Dalam lingkungan seperti itu, individualitas individu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama, maupun ras, juga tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.